Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita mulai awal pekan ini dengan bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan setiap rencana kita kepadanya, serta mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi ini karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dan melindungi kami, serta melimpahi kami dengan anugerah dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru ini, dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 6 ayat 7 dan 8. Tertulis demikian. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah lahan pertanian dibuka dan modal yang tidak sedikit dikucurkan untuk pengerjaan dari ladang pertanian tersebut. Modal itu untuk membayar para petani, untuk membiayai kebutuhan bibit, untuk membeli pupuk dan berbagai biaya lainnya. Selama bulan-bulan pertama kelihatan belum ada hasil, tapi di bulan-bulan berikutnya sudah mulai menunjukkan adanya hasil yang akan dipetik dan menghasilkan keuntungan. Kalau lahan pertanian itu memberikan hasil yang baik, tentu pemiliknya akan senang. Tapi sebaliknya, bila lahan pertanian yang ditanam itu tidak menghasilkan hasil yang baik, sang pemilik tidak akan segan untuk menghancurkan lahan pertaniannya dan membaca kembali untuk ditanami yang baru. Kita semua, saudara, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghasilkan perkara yang baik. Namun kalau kesempatan itu kita sia-siakan, dan kita malah menghasilkan perkara buruk, Tuhan tidak akan segan untuk memberikan konsekuensinya. Kalau kehidupan kita tidak menghasilkan yang baik, kita sesungguhnya sedang mendukakan hati Tuhan. Kita perhatikan Ibrani 6 ayat 7-8 ini. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kehidupan kita, saudara, yang kita jalani ini, ibarat seperti tanah yang menerima air hujan. Hujan di sini berbicara tentang berkat, kasih karunia, pertolongan, pengampunan, anugerah dari Tuhan. Kita menerima kebaikan Tuhan hari lepas hari. Tidak ada sedetik pun terlewatkan. Kita selalu ada dalam kasih Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan meresponi semua kebaikan Tuhan? Apa yang kita balas kepada Tuhan? Apakah kita menghasilkan tanah yang menghasilkan hal yang baik, atau malah menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang tidak berguna, yaitu semak duri dan rumput duri? Ayat di sini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 4 dan 6, di mana di situ tertulis tentang orang yang murtad, padahal dia sudah menerima berbagai karunia sorgawi, menerima anugerah dan karunia Roh Kudus, mengecap firman Tuhan yang baik dan karunia-karunia yang akan datang. Bukannya bersyukur kepada Tuhan, bukannya memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan, tapi orang yang telah diberikan anugerah dan karunia roh ini justru berbalik dari Tuhan, murtad, meninggalkan Tuhan.
Inilah orang yang ibarat seperti tanah yang tidak menghasilkan yang baik. Walaupun sudah dicurahi dengan hujan yang baik, tapi tanah ini tidak menghasilkan yang baik. Saudara dan saya ibarat seperti tanah yang dicurahi dengan hujan kebaikan dari Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang sudah dikaruniai dengan karunia-karunia Roh Kudus, yang sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan, yang sudah ditebus oleh kuasa darahnya, sudah seharusnya kita menghasilkan yang baik, menyenangkan hati Tuhan, bukan mengecewakan hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita lewat ayat-ayat ini: hargai kasih karunia Tuhan, jangan murtad, jangan tinggalkan Tuhan, tapi setia selalu kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya terus kepadanya sampai akhir. Jangan kita melepaskan iman kita karena yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menegur kami, mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami tahu diri, tahu membalas kebaikan Tuhan, tahu meresponi dengan benar akan karunia dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kami sadari bahwa kami tidak boleh dan tidak seharusnya menjadi seperti tanah yang tidak baik, tanah yang meskipun sudah dilimpahi dengan hujan, tapi masih menghasilkan rumput dan semak duri. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi tanah-tanah yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadamu, yang tidak meninggalkan Tuhan, tidak murtad dari jalan kebenaran, tapi terus setia di dalam kasih karunia-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikanlah itu dalam hati kami, supaya kami menghidupinya setiap hari. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas kami hari ini. Pimpin dan sertai kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala hal. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapatkan kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan semangat baru, yang dilanda kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah diberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan terus mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.